Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahibbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi jawin nufusi jakiyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasuli rahmah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa juhrina wa maulana Muhammadin Nabi Qasidil Ummah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah wa mafabihil ulamah. Salatan wa salama daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah mab'adu. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Haji MAMH selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor. Yang saya hormati guru kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MS. Matana Allah bituli hayati amin wa nafa'ana bi ulumihi amin. Yang saya hormati Al-Mukarram Mulu kita Ustadz Asep Saiful Bahri MPD selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kabupaten Bogor dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi Dakwah. Yang saya banggakan tentunya para rekan-rekan mahasiswa pendidikan kader ulama angkatan ke-17. Masih ingat ya? Masih ingat angkatannya ya? Alhamdulillah. Biasanya kalau kebanyakan resume lupa sama angkatan keberapa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmatul azam, nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan kita pagi hari ini dan juga sampai nanti siang dan mungkin sampai nanti hari Ahad. Mudah-mudahan setiap kegiatan kita dijadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Profesor, Pak Ketua, dan juga seluruh rekan-rekan mahasiswa, mengawali kegiatan kita pagi hari ini adalah sama-sama kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh salah satu mahasiswa pendidikan kader ulama angkatan ke-17 pada Kang Ali. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabil habibul karim wa nahnu wala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kang Ali yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, Allah terus memberikan taufik hidayah serta rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, bila sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Komisi Dakwah Al-Mukarram Ustaz Asep Syabul Bahri. Padanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina a'tasamu bihablillahil matin wa kitabihil mubin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Mukarramun yang terhormat, akhinal kiram, pembagi waktu, sahibul awqat, moderator kita pada saat ini, para peserta pendidikan kader ulama angkatan yang ke-17 yang diwakili dari berbagai unsur kecamatan dan
organisasi yang alhamdulillah pada saat ini hadir berjumlah 50 orang. Kemudian juga yang saya hormati anggota Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, Bapak Ketua LPKPU beserta seluruh panitia penyelenggara yang saya hormati, Akhinal Kiram, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, Al-Mukarram Haji Irfan Awaludin MSI, wabil khusus kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, Ayahanda Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Haji MH, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga. Yang teristimewa kepada guru besar kita, Syekhul Al-Mukarram, Ayahanda Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MS, yang alhamdulillah pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta pendidikan kader ulama, perlu kami sampaikan tadi kepada Pak Kiai bahwa ini adalah merupakan angkatan yang ke-17. Logikanya ketika dihitung dari mulai angkatan 1, 17 kali 50, itu artinya tokoh-tokoh potensial, dai-dai muda yang sudah dibekali di pendidikan kader ulama di Kabupaten Bogor sudah mencapai berapa tuh kalau dihitung? 1000 kurang sekian. Ini artinya bahwa para peserta, kalau perlu saya sampaikan ta'aruf pada kesempatan ini, saya adalah termasuk bagian dari angkatan PKU yang pertama tahun 2008. Jadi kalau dibilang saya itu anak paling besar Pak Kiai. Pada waktu itu Pak Kiai Rahmat Yasin sebelum menjadi anggota dewan, bahkan masih jadi anggota dewan, maka beliau itu memberikan materi itu bukan kuliah umum, tapi beliau itu masuk di ruang kelas ya. Dan pada waktu itu pendidikan kader ulama itu untuk angkatan pertama itu sampai dengan 8 bulan kurang lebih. Alhamdulillah sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor masih terus eksis menyelenggarakan kegiatan pelatihan pendidikan kader ulama sampai saat ini sudah memasuki angkatan yang ke-17. Kita berbahagia dan bangga, dan alhamdulillah pada saat ini mungkin nanti akan dipaparkan sebagaimana seminar atau bahsul masail yang akan disampaikan oleh Pak Kiai nanti terkait dengan dakwah aktual di era global ya. Mungkin beliau itu memang kalau kita buka-buka juga sebetulnya buku karangan terkait dengan dakwah itu sangat banyak sekali ya. Terkait dengan dakwah aktual, dakwah digital, dakwah aktual, dan banyak sekali karangan karya beliau yang mungkin kita juga pernah sempat baca. Dan itu artinya bahwa dakwah beliau itu ditorehkan dalam bentuk catatan yang kita baca. Pada intinya bahwa setiap kita itu wajib untuk berdakwah. Setiap kita wajib berdakwah. Dakwah itu artinya mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Inti daripada dakwah itu adalah ada beberapa unsur di dalam dakwah itu. Pertama ada dai, kemudian yang kedua ada mad'u, kemudian ada juga madah, ada juga thariqah, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya terutama bagi kita sebagai fa'ilud dakwah, sebagai subjek, sebagai pelaku dakwah, yang terpenting itu intinya bahwa ya kalau hanya sekedar dakwah diartikan bahwa dakwah itu identik dengan ceramah misalkan. Padahal ceramah itu hanya bagian kecil daripada dakwah. Jadi ketika kita ada orang pandai berceramah, kemudian kita sering saksikan di layar televisi misalkan ada seorang juru dakwah, dia hanya menyampaikan ceramah, kemudian menyampaikan pidato, kemudian kita bilang, wah bagus dakwahnya gitu kan. Padahal itu belum tentu, karena yang namanya ceramah atau pidato itu bisa dilatih. Ketika seseorang itu memiliki tubuh yang molek, penampilan yang bagus, kemudian didandani, dilatih dengan berbicara, siapapun bisa. Dalam waktu relatif singkat, 1, 2, sampai dengan 3 bulan dia itu akan bisa. Sehingga karena memang dia itu menampilkan
penampilan yang bagus, dengan fisik yang bagus, kemudian dia tampil, lalu orang banyak mengundang, banyak orang memanggil dan lain sebagainya. Padahal ceramah itu adalah hanya bagian kecil daripada dakwah. Cuma ironis bagi kita, ketika kita orang akademisi atau mungkin orang-orang yang ada di perguruan tinggi atau mungkin di berbagai yang memahami dunia dakwah, ketika tidak dipanggil misalkan, karena masyarakat kita itu sudah cenderung kepada dakwah itu dengan kata-kata candaan, humoran, heri dan lain sebagainya kan. Padahal banyak sekali para orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan, dia paham dalam berbagai kitab-kitab, dia paham dengan Al-Quran, dengan hadis. Tapi kenapa mereka tidak diundang, tidak dipanggil misalkan? Ada sebuah keterangan, wailul lima yadhaku bihil kaum, bahwa kecelakaan itu akan diberikan kepada orang yang ingin ditertawakan oleh orang lain misalkan. Akhirnya orang yang tidak bisa membuat orang tertawa, tidak bisa membuat orang cekikikan dalam panggung itu, kendati pun mereka mumpuni ahli seorang dai, tetapi tidak dipanggil. Oleh karena yang terpenting bagi kita bahwa kembali kepada ayat yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Setiap kita berkewajiban untuk dakwah. Ketika ada baligu anni walau ayat, sampaikan kepada walaupun cuma satu ayat. Artinya kita pun berkewajiban untuk berdakwah. Apakah itu dengan akribah kita, dengan anak kita, tetangga kita, saudara kita, kemudian ibu dan bapak kita. Tapi tentunya di dalam dakwah itu ada seorang subjek atau pelaku dakwah itu, di sana ada uswah, ada contoh, ada keteladanan, kata dan perbuatan itu mesti sama. Sehingga kalau kita membaca kepada perjuangan baginda Rasulullah dalam berdakwah di Makkah Al-Mukarramah selama 10 tahun, kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, intinya adalah ana awwal wajibin ala ma amartukum bihi, bahwa apapun yang saya sampaikan kepada kalian, kepada beliau, saya adalah sebagai pelaku yang paling pertama. Ini artinya berarti ketika ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, hanya mengajak, memerintah tetapi lupa terhadap diri sendiri. Oleh karenanya di sini ada ada perilaku yang harus dimiliki oleh setiap orang sebagai seorang dai, artinya kata dan perbuatan itu mesti sama. Sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan, misalkan kabura maqtan indallahi am taqulu ma la taf'alun, dosa yang sangat besar ketika kita hanya bisa berdakwah, hanya bisa ceramah, hanya bisa berkata-kata, tetapi kita tidak melaksanakan apa yang kita sampaikan. Oleh karena yang pertama, selaku dai diusahakan untuk selalu kata dan perbuatan itu mesti sama. Di sana ada uswah, ada contoh, ada keteladanan, ada kepemimpinan. Sebagaimana yang dilakukan bahwa oleh baginda Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya kata dan perbuatan itu sama, menempel pada diri sebagai seorang dai. Para peserta yang berbahagia, kita berbahagia sekali alhamdulillah di depan kita nanti kita akan mendengarkan pemaparan al-mabsutot ya, nanti yang mungkin akan sangat panjang sekali kepada Pak Kiai, dan ada makalahnya juga Pak Kiai sudah tersaji ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai bekal dakwah kita ketika kita terjun di tengah-tengah masyarakat. Intinya bahwa dakwah adalah kewajiban bagi setiap kita, kapanpun, dimanapun, dengan tentunya diawali dari pembekalan terhadap seorang dai itu sendiri, supaya bisa mempertontonkan uswah, menjadi keteladanan, menjadi contoh. Itu adalah bagian dari kata dakwah yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Kata dan perbuatan itu sama. Jangan sampai ada yang saya katakan tadi, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kepada orang bisa ngobrol, bisa ceramah, bisa menyampaikan berbagai hal, sedangkan dia lupa terhadap diri sendiri. Kemudian di dalam dakwah itu ada juga yang disebut dengan ahdaful dakwah, sasaran-sasaran dakwah, bahwa intinya adalah takwinul akidah, untuk membentuk akidah. Dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan lain sebagainya. Wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi supaya mengajak manusia, intinya supaya beribadah kepada Allah melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada yang disebut dengan taghyirul fahmi, perubahan pola pikir, pemahaman. Setelah itu dilanjutkan dengan taghyirus suluk, perubahan perilaku. Artinya kembali kepada individu kita, akhlak kita,
Karena akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada baginda Rasulullah, ada akhlak kita terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap lingkungan, terhadap alam sekitar. Dan itu adalah merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari kewajiban kita sebagai seorang pelaku dakwah. Kemudian juga ada nanti tagzirul bi'ah, perubahan lingkungan. Ketika kita suluknya, kemudian al-tagzirul fahminya, pemahamannya sudah bagus, kemudian suluknya juga sudah bisa menjadikan contoh dan keteladanan, baru tagzirul bi'ah. Dia berdakwah terhadap lingkungannya, sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Wa andir ashiratakal akrabin, keluarga yang paling dekat. Dan baru setelah itu tagzirul mujtami, perubahan secara keseluruhan, dakwah disampaikan secara menyeluruh. Itu yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karenanya sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Kiai nanti dan yang telah berkenan dan bisa hadir pada saat ini, dan nanti mungkin akan menyampaikan banyak sekali hal yang terkait tentu dengan materi kita kali ini adalah tentang dakwah aktual. Ada dakwah aktual, dakwah faktual, dan juga dakwah konseptual. Intinya dakwah aktual itu dakwah yang sedang hangat, kekinian Pak Kiai ya. Dakwah kekinian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf dari Pak Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor yang tidak bisa hadir pada saat ini. Juga kepada Pak Sekum, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, yang barusan kontak, beliau lagi berada di Indramayu ya. Mudah-mudahan lancar dalam menjalankan amanah dan tugasnya, mengemban bagian daripada misi dakwah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hatur nuhun kasadayana. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Haji Asep Saiful Bahari MPD yang selaku Ketua Komisi Dakwah Kabupaten Bogor yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya nanti kita akan sama-sama mendengarkan materi pada kesempatan pagi hari ini, dakwah aktual di era digital, yang akan disampaikan oleh guru kita nanti Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MS. Insya Allah nanti akan dipandu oleh moderator Kang Nanang, yang insya Allah nanti akan memandu dari anggota Komisi Dakwah. Saya atas nama acara hanya bisa mengantarkan sampai di sini. Nanti langsung akan dipandu oleh Kang Nanang terkait masalah kajian ataupun materi yang akan disampaikan oleh Profesor pada kesempatan pagi hari ini. Atas nama pribadi dan juga seluruh teman-teman di Komisi Dakwah, berharap tentunya kepada seluruh peserta PKU Angkatan 17 untuk sama-sama menyimak, memperhatikan dan lain sebagainya. Nanti apa-apa yang disampaikan oleh Profesor agar betul-betul diperhatikan supaya bisa menjadi bekal buat kita menjalankan hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kang Nanang yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Didin Syihabuddin MSI, yang terhormat Ketua Komisi Dakwah MUI Kabupaten Bogor beserta jajaran, yang terhormat pengurus MUI Kabupaten Bogor yang saya hormati dan saya banggakan, serta para mahasiswa PKU MUI Kabupaten Bogor yang saya hormati dan saya banggakan.
Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mohon izin pada kesempatan ini saya selaku moderator yang akan izin ingin menyampaikan CV narasumber kita, Prof. Dr. Kiai Haji Din Hafibuddin MSI, di acara kita dakwah aktual di era global. Beliau adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIK dan juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat dan Ketua Umum Badan Kerjasama Pendiri Pesantren Pondok Pesantren Indonesia. Baik, pada kesempatan ini mohon izin kepada Profesor Dr. Kiai Haji Din Hafibuddin MSI untuk menyampaikan materi tentang dakwah aktual di era global. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komisi Dakwah MUI Kabupaten Bogor, Ustadz Asep Saiful, ya, Ustadz Asep Saiful Bahri, Saiful Bahri, MPD, dan para pengurus MUI yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan Pak Ketua Umum, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Haji, beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga beliau tetap membimbing kita semuanya, membimbing umat, dan tetap menggerakkan roda kepemimpinan di MUI Kabupaten Bogor. Sebab yang saya tahu bahwa pendidikan kader ulama ini yang pertama mempelopori di seluruh Indonesia adalah Kabupaten Bogor. Kalau tidak salah, tahun berapa pernah mendapatkan penghargaan atas inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan. Dan sekarang beberapa majelis ulama kabupaten di Indonesia banyak yang melakukan kegiatan yang semacam ini. Bahkan juga di MUI Pusat melakukan kegiatan yang sama. Jadi cikal bakalnya itu lahir dari embrionya, ya, lahir dari MUI Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Al-Mukarram yang kita muliakan Pak Kiai Mukri Haji. Dan saya sendiri alhamdulillah sudah beberapa kali, ya, hadir bersama para mahasiswa, para kader Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor ini untuk berdialog bersama, sharing session berbagai masalah aktual yang berkaitan dengan dakwah. Dan pada hari ini sengaja saya menyempatkan diri karena sudah lama, ya, tidak lihat gedung ini. Ternyata gedung ini tidak berubah, ya, dari dulu, ya.
masih tetap panas gitu. Ya, jadi justru karena panasnya itu memberikan semangat tersendiri. Tadi sempat jalan juga kelewatan ya, karena tidak ada merek yang besar apa. Darmais dulu itu ada merek yang besar, Darmais Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita pada pagi hari ini memberikan kemanfaatan bagi perkembangan umat, penambahan ilmu bagi kita, dan kemudian juga dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi perkembangan dakwah Islamiyah di Indonesia. Terus sekalian, kepada saya diminta suatu materi yang cukup sensi kalau sekarang itu ya, yaitu dakwah aktual di era global. Jadi judulnya sangat menarik ini, dakwah aktual. Tentu yang dimaksud dengan aktual itu sebenarnya Islam. Saya pernah menulis sebuah buku yang berjudul Islam Aktual yang diterbitkan beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya setelah saya lihat, ya semuanya ajaran Islam itu adalah aktual. Tidak ada yang out of date, semuanya up to date. Sejalan dengan perkembangan zaman, sejalan dengan perkembangan keadaan, dan sejalan dengan perkembangan fitrah manusia. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia. Karena secara eksplisit, secara mantuk, diungkapkan dalam Al-Quranul Karim tentang kesesuaian ajaran Islam sepanjang masa, sepanjang zaman. Surat Ar-Rum ayat 30 ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatrana sa'alaiha. Jadi ada kata-kata di sini fitratallahi allati fatrana sa'alaiha. Jadi fitratallahi tafsirnya adalah din Allah. Agama Allah, agama Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak akan ada yang bisa mengganti pada ciptaan Allah, pada kekuasaan Allah, pada agama Allah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tetapi sebagian besar manusia tidak menyadarinya. Barangkali yang dimaksud dengan dakwah aktual itu cara penyampaian, thariqahnya. Karena kita mengetahui dakwah itu kan ada 4 unsur ya. Ada dai yang tadi sudah banyak diulas oleh Pak Ketua Komisi Dakwah, yang harus punya akhlak karimah, menjadi contoh suri tauladan. Ad-dai, ya kita pelakunya, orang yang melakukan kegiatan dakwah. Dan banyak sekali hadis Nabi, petunjuk Nabi, demikian pula petunjuk para ulama tentang bagaimana sikap seorang dai. Ternyata bahwa Al-Ghazali misalnya mengatakan, kalau Anda menyampaikan sesuatu, sampaikan dari hati yang dalam. Jangan sekedar menyampaikan dari sekedar pikiran, dari akal, dari lidah. Ya, beliau mengatakan dalam bukunya At-Tarbiyah Islamiyah Indal Ghazali, beliau mengatakan kullu ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi wa kullu ma kharaja minal fammi dakhala ilal udhuni. Segala sesuatu yang keluar dari hati dakhala ilal qalbi, akan masuk ke dalam hati. Tapi kullu ma kharaja minal fammi, ya, segala sesuatu yang keluar dari fam, dari mulut, tidak masuk dalam renung hati, dalam kepribadian kita, sekedar diucapkan, maka dakhala ilal udhuni, akan masuk pada telinga kanan. Dan begitu keluar dari masjid mushola, keluar lagi dari telinga kiri. Jadi kullu ma kharaja minal fammi dakhala ilal udhuni. Segala sesuatu yang keluar hanya dari mulut, tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan, tanpa pernah diamalkan oleh kita, itu hanya akan masuk ke dalam telinga kita. Jadi oleh itu maka para dai itu perlu juga mempersiapkan diri secara mental, secara akhlak. Rasulullah SAW sebelum bergegas ya diperintahkan menjadi dai, menjadi nabi dan rasul, ada perintah dalam 2 surat ya, Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Bagaimana calon rasul ini, seorang nabi dan rasul akhir zaman yang akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang luar biasa, diperintahkan untuk bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila.
Inna sanulqi alaika kaulan sakila. Kami akan memberikan kepada Anda kaulan sakila, ucapan yang berbobot, ucapan yang berbobot banyak, yang punya kualitas yang luar biasa, yang menggembarkan keadaan, yang merubah zaman, yang berwawasan masa depan, yang prospektif, ya, yang menggerakkan manusia, menyadarkan manusia. Ini yang dikatakan inna alaika sanulqi alaika kaulan sakila. Maka perlu dipersiapkan mentalnya, bangun malam, ya, tahajud, ya, kemudian baca Quran. Inna sanulqi alaika kaulan sakila. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa qamukila. Jadi sholatnya, ya, doanya, zikirnya, para dai itu harus layak. Ya, karena harus punya persiapan-persiapan. Jangan sampai para dai itu bangunnya subuh itu 5:30. Yang disebut dengan subrangnya, subuh kaberangan. Ya, harus jam 3, jam 2:30, bahkan kalau sekarang barangkali jam 2 harus sudah siap berzikir di atas sejadah, menghadu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tantangannya akan luar biasa, tantangan yang dihadapi oleh para dai itu. Tidak, untuk istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang harus direbut, sesuatu yang harus diperjuangkan oleh kita supaya kita menjadi dai yang istiqomah. Ingatlah bahwa istiqomah itulah yang menghasilkan kebaikan. Ya, tidak akan ada kebaikan, tidak akan kita merasakan nikmat perjuangan itu kalau tanpa istiqomah. Istiqomah itulah yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Maka itu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam yang setelah aku bertanya kepadamu, wahai Rasul, tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Maka kemudian Nabi menyatakan, Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim. Kemudian engkau istiqomah. Yang menarik, saudara sekalian, coba dilihat dalam Al-Quran maupun hadis, kata-kata iman kemudian ketika akan dikaitkan dengan istiqomah, itu selalu dengan dirangkaikan dengan kalimat penghubung summa. Summa itu dalam ilmu balaghah dikatakan at-ta'qib wa takhir. Sesuatu yang butuh waktu, butuh proses. Tidak mungkin seorang beriman, mengaku beriman langsung istiqomah, tidak mungkin. Perlu ada proses, perlu ada pembinaan. Beda dengan waw. Ketika satu gerakan harus dilakukan langsung dengan gerakan yang lain, mempergunakan kata-kata waw, bukan menggunakan kata-kata summa. Walaupun artinya sama-sama kemudian. Misalnya kalau kata-kata waw, apa mau kita wudu, ya, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, dan seterusnya. Jadi dikaitkan dengan waw, artinya setelah membasuh muka langsung harus membasuh kedua tangan dan seterusnya. Tidak boleh kita membasuh muka misalnya di wika kemudian tangannya di darmaisin. Harus langsung. Karena waw itu langsung mubasyarah. Ya, beda dengan summa. Summa itu adalah butuh waktu, butuh proses, butuh pembinaan, ya, butuh keberlanjutan satu dengan yang lain. Makanya dengan kata-kata summa. Tapi ingatlah dengan istiqomah itu kita akan menghasilkan berbagai macam kebaikan. Qul amantu billah summa istaqim. Bahkan juga di dalam surat Al-Hujurat, ya, surat Al-Hujurat ayat 14. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Ya, sesungguhnya orang yang beriman, ya, kepada Allah dan Rasul, summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi dengan summa, bukan lam yartabu, tapi summa lam yartabu. Ya. Dan ternyata setelah saya lihat dalam tafsir-tafsir modern sekarang ini, itu kata-kata, kenapa di situ ada kata-kata, ada ayat summa lam yartabu? Karena akan banyak nanti itu gerakan-gerakan taskik. Ya, gerakan-gerakan taskik itu, harakatut taskik, gerakan-gerakan yang membuat keraguan, ya, umat terhadap ajarannya. Dan kita menyadari sekarang sekularisme, liberalisme, pluralisme itu adalah gerakan-gerakan yang membuat gerakan yang sifatnya taskik, meragukan akan ajaran Islam. Makanya kemudian summa lam yartabu, dan teruskan wajahadu bi amwalihim anfusihim ulaika
humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi karena itu maka saudara sekalian, saya bersyukur kalau Anda siap secara fisik maupun mental, ya, dengan azimah qawiyah, dengan niat yang kuat untuk menjadi dai. Ya, silakan mau dijadikan profesi dai, ya silakan, istilah saja. Tapi yang jelas tidak boleh asal-asalan. Harus all out. Membina umat itu harus all out, tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh sakarapna sahayang. Ya, misalnya diundang tidak menepati janji, tidak boleh. Harus berusaha sesibuk apapun. Kalau kita sudah janji, tepati janji itu. Jangan sampai kita berjanji tapi tidak ditepati. Ya, atau pernah seperti kata Zainuddin MZ dulu itu yang terkenal itu ya, bahwa saya sekarang misalnya diundang oleh RT, tiba-tiba beberapa jam kemudian ada undangan dari menteri, akhirnya dari RT itu diapakan tuh tanpa alasan dibatalkan. Dia kemudian memenuhi undangan yang diapakan, yang disampaikan oleh menteri. Artinya ada kesan ya bahwa kita itu kurang bijak di dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Ingat betul kata Ketua Komisi tadi, bahwa dai itu bukan sekedar dilihat dari ucapannya, dari konsepnya, tapi dari perilakunya. Perilaku kita tidak boleh ada gap ya, tidak boleh ada kesenjangan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, antara dasayan dengan dasolan, antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Ya, sehingga ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, mengatakan kanat khuluquhu Al-Quran. Ya, akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Kemudian membaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Itu menggambar tidak ada bedanya, tidak ada kesenjangan antara beliau dengan perilaku beliau dengan ajaran Al-Quran. Dan karena itu maka menjadi uswah hasanah. Itu sekedar pembukaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sengaja saya di sini menyampaikan pertama itu beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah yang tadi sudah disampaikan. Saya bacakan satu persatu ya. Pertama surat Ali Imran 104. Ini ayat yang terkenal. Tapi ayat ini menjelaskan ternyata luar biasa. Kita tidak akan mendapatkan al-falah tanpa melakukan kegiatan dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di mana kita mendapatkan bahwa kita tidak akan mendapatkan al-falah tanpa kegiatan dakwah? Ulaika hum. Ya, sebenarnya menurut para ahli tafsir, ulaikal muflihun juga sudah cukup. Tetapi diseling oleh domir ya. Wa ulaika humul muflihun. Itu ternyata rahasianya adalah kenapa diseling oleh domir wa ulaika humul muflihun. Ternyata bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan al-falah tanpa melakukan kegiatan sebelumnya. Artinya tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tanpa kita melakukan kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah ayat ya surat Al-Imran 110. Ini berkaitan dengan the best ummah, khairu ummah. Ya ternyata khairu ummah itu didapat bukan dengan yang lain tapi dengan kegiatan dakwah dalam pengertian luas. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, artinya umat ini sangat tergantung pada kegiatan dakwah yang dilakukan. Ketika umat ini melakukan kegiatan dakwah dianggap sebagai sebuah kebutuhan, basic need ya atau primer need ya, kebutuhan dasar bahwa saya berdakwah karena kebutuhan. Maka insya Allah di situ akan terjadi khairu ummah, the best ummah. Jadi the best ummah ini bukan hadiah ya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi harus diperjuangkan. Diperjuangkannya bagaimana dengan kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kalau kita lihat dalam berbagai macam kitab sirah, kita akan melihat kenapa umat Islam itu dalam waktu 1 abad lebih itu menguasai Islam tersebar ke seluruh dunia dan kemudian juga berhasil membangun Islamic civilization, peradaban Islam yang konstruktif, bukan yang destruktif. Kalau sekarang kan boleh dikatakan peradaban, tapi saya tidak melihat yang terjadi sekarang bukan peradaban, tapi kebudayaan. Kebudayaan yang meningkat, tapi sifatnya destruktif.
menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, ada dehumanisasi. Tapi ketika terjadi peradaban Islam yang dibangun oleh umat Islam, generasi pertama, generasi kedua, generasi Al-Quran, itu adalah mereka generasi dakwah ya, yang ternyata menghasilkan peradaban Islam yang konstruktif, yang memberikan kesejahteraan, kebaikan pada umat manusia. Bukan sekedar pada umat Islam, tapi juga pada dunia. Ketika itu banyak yang belum mengenal Islam, mereka kenal dan mengenal dengan kebaikan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang ketiga, ini pada surat Al-Hajj ya, ayat 40-41. Wala yansurannallahu may yansuru. Innallaha laqawiyyun aziz. Wala yansurannallah. Di sini ada dua huruf takkid. Pertama lam taukid, la yansuronna. Dan kedua adalah nun taukid, sakilah. Artinya pasti Allah akan memberikan pertolongan. Kepada siapa? Kepada orang yang menolong Allah. Siapa mereka yang akan mendapatkan pertolongan? Yang pasti akan mendapatkan pertolongan, yaitu yang selalu melakukan kegiatan 3 hal dalam hidupnya. Apapun posisinya, apapun pekerjaannya, jabatannya, profesinya, keahliannya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang dimanapun dia berada, apapun posisi jabatannya, dia selalu menegakkan sholat. Ya, kemudian dalam tafsir Sawi dikatakan dalam bentuk jamaah, artinya berusaha berjamaah. Aqamus shalah wa atauz zakah, menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, melaksanakan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Walillahi akibatul umur. Jadi mengundang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pertolongan Allah dikaitkan dengan kegiatan dakwah yang kita lakukan. Kemudian juga surat An-Nahl 125 yang sangat terkenal itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ajaklah oleh engkau manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu banyak sekali interpretasinya, banyak sekali tafsirnya. Bil hikmati dengan ilmu, dengan kebijakan. Wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, kalaupun terjadi diskusi, mujadalah, lakukanlah mujadalah dengan cara lebih baik. Tapi kita memang bukan ditugaskan untuk mengislamkan, tapi menyebarkan Islam dengan baik, mencerahkan, bukan mengislamkan. Karena masalah keislaman seseorang itu bukan kita yang menentukan. Makanya ujungnya ayat ini jarang dibaca oleh kita. Tapi sadarilah ujung ayat ini menjelaskan Tuhanmu yang lebih tahu mana yang mendapatkan hidayah dan mana yang tidak mendapatkan hidayah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi artinya kalau lihat ayat ini tidak pantas seorang dai itu frustasi. Ya ngesli lah ngaji tapi keneh misalnya. Ya, jelema terobah-robah wae tah ka masjid dan lain sebagainya. Memang bukan itu tugas kita. Bukan mengislamkan seorang, bukan. Ya, tapi memberikan petunjuk, mengajak pada mereka. Ya, memberi informasi yang jelas, yang aktual, yang up to date, baik di bidang sains maupun di bidang yang lainnya dengan cara yang hikmah. Nah, nanti siapa yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang tersesat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan. Jadi jangan mengevaluasi hasil. Saya sering mengatakan dalam manajemen dakwah, jangan mengevaluasi hasil. Jangan dievaluasi berapa setelah saya ngasih pengajiannya berapa orang yang masuk Islam. Jangan itu. Tapi kalau mau evaluasi proses. Apakah perbuatannya kita lakukan, ngaji yang kita lakukan sudah betul-betul sesuai tidak dengan kebutuhan. Ya, jadi yang harus kita evaluasi adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sedangkan bagaimana hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua ini surat Fussilat ya ayat 30
Di situ jelaskan bahwa dakwah itu merupakan ucapan yang terbaik, statement yang terbaik, pernyataan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan, dengan catatan wa amila sholihan, dengan waw, bukan summa. Setelah menyampaikan, kita pun juga harus melakukan kebaikan, memperlihatkan, membuktikan Islam itu adalah ajaran yang baik. Wa amila sholih, ya, menerjemahkan Islam dalam realitas, dalam kenyataan. Wa qala innani muslimin, dan nyatakan bahwa kita ini adalah termasuk ke dalam kelompok orang-orang muslim. Jadi artinya apa yang kita bergaulah dengan sama muslim, ya. Dan tujuannya untuk Islam. Musim kampanye ini ya, silakan ya kita sesuai dengan keyakinan kita, tapi tujuannya untuk Islam, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari kursi, ya. Kursi itu di sini juga masih banyak yang kosong ya. Jadi oleh karena itu bukan itu tujuan kita. Makanya dikatakan waqala innani minal muslimin. Bahkan ayat berikutnya kan, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Ya, nyatakan oleh engkau bahwa sesuatu yang buruk disikapi dengan yang lebih baik. Nah, kemudian saya menyampaikan satu hadis ya, supaya kita jangan banyak menyalahkan keadaan. Ternyata yang harus kita evaluasi dakwah kita. Bagaimana dalam hadis ini dikatakan? La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Alternatifnya cuman itu, pertama, kalian terlibat aktif dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Atau kalau kalian diam, aw la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Ya, atau kalian jika berdiam diri, masa bodoh, apatis, tidak terlibat dalam kegiatan dakwah, maka Allah akan melahirkan para pemimpin yang syiror, ya, pemimpin yang buruk, yang tidak senang dengan Islam. Jadi terjadinya kepemimpinan yang syiror itu akibat dari dakwah yang kurang efektif, dakwah yang kurang sungguh-sungguh, ya. Mungkin dakwah yang terlalu banyak orientasi kepada pribadi, bukan kepada kemajuan umat dan bangsa. Ya, buktinya adalah masih katakan, kalau kalian tidak melakukan kegiatan dakwah, maka Allah akan memberikan kepemimpinan kepada orang yang syiror, yang buruk. Yang kalau yang baik, yang tidak berdakwah itu dia berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa akibat dari tidak berdakwah ini, di samping banyak masalah-masalah yang terjadi. Nah, kemudian saya tidak perlu menyampaikan tentang pengertian dakwah, sudah. Hukum dakwah, berdakwah juga ada dua, ya, ada fardu ain, fardu kifayah. Sebenarnya diambil dari ayat 104 Ali Imran 104. Kalau berdasarkan minkum wal takum minkum litab'id, itu kemudian diambil kesimpulan dakwah itu fardu kifayah. Tetapi ketika minkum itu lil bayan, ay litakunu ummatan, ya, litakunu ummatan, maka dakwah itu menjadi fardu ain. Dan saya memilih yang ini yang fardu ain ya, sesuai dengan usul dakwah dalam kitab usul dakwah diungkapkan bahwa yang kuat itu dakwah itu adalah bukan fardu kifayah tetapi fardu ain. Apalagi kalau dilihat hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron, falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, wa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adabul iman. Nah, kemudian globalisasi ya, bagian terakhir dari yang saya sampaikan hari ini, globalisasi Islam versus Barat. Ini perlu kita ketahui bersama. Apa fitrahnya? Barat itu bagaimana fitrah Islam? Globalisasi secara umum berarti proses integrasi penyatuan internasional. Itu globalisasi, penyatuan secara internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan, ya, terjadi karena world view, ya, pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran dan berbagai macam aspek kebudayaan yang lain. Jadi terjadi integrasi, satu kesatuan, ya, tidak bisa dipisahkan ada satu tempat dengan tempat yang lain. Bahkan menurut buku Pak Firdaus ya, dalam bukunya dakwah, beliau mengatakan
Kalaupun antara satu negara dengan negara ada pemisah, tapi pemisah itu transparan. Artinya apa yang terjadi di Amerika pada jam 10 pagi itu akan langsung ketahuan jam 10 di Indonesia. Ada pemisah ya, tapi pemisah transparan, bisa diketahui secara langsung. Itulah yang dikatakan globalisasi. Dunia itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Seolah-olah tidak ada pembatas antara satu dengan yang lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan internet dan media sosial, merupakan faktor utama dalam globalisasi. Jadi ingatkan, internet, ya, media sosial, WA dan lain sebagainya, HP, yang semakin mendorong saling ketergantungan, interdependensi, saling tergantung satu dengan yang lain. Kita tergantung pada Malaysia, Malaysia tergantung pada kita, pada Brunei, dan lain sebagainya. Dan tentu dalam kegiatan ekonomi maupun budaya. Dan tentu kita harus mengambil aspek apanya, aspek manfaatnya. Saya pernah ya ketika jadi ketua Basnas ya, Basnas RI pada tahun 2012, saya pernah diundang oleh Brunei ya. Diundang oleh Brunei, lembaga zakat Brunei. Ternyata di Brunei itu orang miskin itu jumlahnya sedikit ya. Dan yang dimaksud dengan miskin itu bukan fakir miskin, bukan innama sodaka wal fuqara, tapi ghorimin. Ya. Jadi yang banyak mustahik zakat itu ghorimin. Saya kaget ketika ke kantor zakat Brunei, itu banyak mobil diparkir seperti ini ya, mobil-mobil bagus. Saya tanya siapa yang mereka ini? Mereka ini ghorimin. Jadi mereka yang punya utang mobil, kendaraan itu dapatkan zakat. Jadi mendapatkan zakat. Zakatnya luar biasa Brunei itu. Kemudian ketika itu saya usulkan kepada pemerintah Brunei supaya naklus zakat. Saya sampaikan bahwa para ulama sepakat untuk melakukan naklus zakat, pemindahan zakat dari daerah-daerah yang membutuhkan, dari daerah yang surplus. Ya, seperti Brunei ini saya bilang wajib hukumnya. Cuman ketika itu tidak ada media sosial ya kita tidak bisa membuat pandangan-pandangan yang menyeluruh. Kalau sekarang barangkali sudah saya ini kan ya ketika itu diberitakan secara internasional. Nah itu kekurangannya itu ya. Jadi bayangkan hanya sedikit yang fakir miskin, itu pun yang mustahik zakat maksud saya, itu pun adalah mereka yang mustahik zakat itu yang ghorimin, tidak bisa bayar cicilan mobil. Di orang mah geus beungarnya. Itulah realitasnya. Tapi ketika itu ya kita tidak bisa banyak berbuat, tidak bisa menyampaikan. Ya hanya harus melihat terus ya, baru kita bisa menyampaikan sesungguhnya. Nah sekarang sudah mulai ada perubahan ya, sejak 5 tahun yang lalu sudah sebagian dari itu ada naklus zakat dipindahkan dari Brunei sebagian ke Indonesia. Memang kalau soal zakat di Indonesia yang paling kaya orang mustahiknya gitu ya, jadi segala macam cari mustahik apapun ada di Indonesia itu. Kalau ghorimin apalagi ya, soal rumah, soal kendaraan, sepeda motor dan lain sebagainya. Kemudian globalisasi Barat berbeda dengan Islam, ya. Globalisasi Islam sangat menghargai perbedaan sebagai khazanah kekayaan. Jadi kalau terjadi perbedaan-perbedaan, ya dalam perspektif Islam itu bukan serta-merta dimusuhi, kecuali kalau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, adapun Barat itu berusaha memaksa nilai-nilai yang berlawanan dan kemudahan Islam. Nah sekarang karakteristik masyarakat di era global. Saya ini dapat mengambil ya dari berbagai literatur yang ada ya. Jadi saya tidak hafal tapi saya baca saja. Karakteristik masyarakat di era global. Ya, kecenderungan bersifat madiyah, materialistis. Jadi segala sesuatu diukur dengan uang. Orang itu dihargai dengan uang. Guru besar itu dikatakan guru besar apabila sekali ngajar sudah 5 juta. Itu dikatakan guru besar. Tapi kalau sudah profesornya 2 kali,
Tapi kalau sekali ngajar 500 itu masih disebut guru kecil. Jadi itu yang dikatakan madiyah. Jadi orang itu dilihat dari apa? Dari honornya katakanlah itu, ya. Baru dikatakan dihargai itu. Makanya banyak orang-orang yang sebenarnya pengetahuannya biasa saja. Tapi kalau kita undang dia untuk memberikan pandangan-pandangan pada suatu pertemuan, luar biasa harganya. Tapi ternyata pikirannya biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Inilah yang dikatakan madiyah. Kenapa? Karena pengurusan profesor itu jadi butuh uang gitu ya. Butuh uang, jadi butuh materi. Makanya kemudian sekarang banyak dikendalikan oleh materi. Kemudian individualistik ya, yang mana sekuler ya, berpikir kritis, terbuka tanpa sekat informasi, liberal. Liberal itu artinya apa ya? Membolehkan secara apapun termasuk ijtihad di dalam agama. Padahal kita mengetahui bahwa mujtahidun jahilun itu termasuk adalah bagian dari penyakit agama. Oleh orang berijtihad yang segala sesuatu termasuk ibadah ya. Saya minum dulu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian para peserta PKU ini, budaya Barat masuk melalui kita secara mudah tuh kenapa? Karena dari 3F itu ya. Apa 3F itu? Food, makanan. Nah sekarang itu makanan tradisional itu hampir tidak ada. Semuanya serba makan itu serba instan ya. Food, makan, fun. Ya, permainan, kemudian fashion, pakaian dan lain sebagainya. Lewat 3 cara. Makanya ketika kemarin juga Agustus ada acara keluarga, saya disuguhi comro itu luar biasa nikmatnya. Saya bilang sudah berapa tahun saya tidak makan comro. Selalu yang namanya makanan itu selalu yang berbau barat. Kita sekarang dikendalikan berapa triliun dolar ya. Setiap tahun itu uang dari kita konsumsi masyarakat kita ya, masuk ke Korea, ke Jepang, ke Amerika dan lain sebagainya. Padahal yang dimakannya ya paling tidak lebih baik, tidak lebih nikmat dari comro. Menurut saya comro busro ya. Kalau comro itu kan oncom di jero ya. Kalau misro amis di jero. Kalau kacang di jero turo namanya. Ya, jadi karena itu kalau perlu juga kita melawannya ini ya, menggerakkan ekonomi rakyat ini bagian penting dari apa yang dilakukan. Tantangan dakwah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan tentang ini? Pertama, dakwah bil kitabah ya. Saya yakin sudah dilatih menulis ya, aktif menulis. Atau paling tidak membuat catatan dalam WA, kemudian disebarkan apakah ada hal yang kurang baik, langsung dijawab oleh kita. Dakwah bil kitabah, dakwah bil lisan ya, dengan ucapan-ucapan yang baik, tapi bukan dongeng-dongeng yang tidak relevan ya. Ya sekarang kan dikatakan dai yang terkenal itu banyak yang hanya berisikan dongeng. Dongeng itu jangan dilakukan oleh kita. Karena dongeng itu nggak bodoh jelema cengeng. Kemudian dakwah bil hal, kemudian dakwah dengan yang lainnya. Kenapa kelebihan dakwah digital ini harus kita lakukan? Karena jangkauannya lebih luas, bisa diakses siapa saja, bisa disampaikan ya secara lebih luas dan lain sebagainya. Dan tentu ada berbagai macam kelemahan-kelemahan dari dakwah dengan digital ini. Terus sekalian, intinya adalah kita harus terus belajar ya. Tidak boleh berhenti dari belajar. Karena perkembangan keilmuan luar biasa sekarang ini, majunya luar biasa, pesatnya luar biasa. Dan saya kira kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat hadis bahwa mencari ilmu itu adalah tidak ada batasnya. Nyalmah di ilallah di. Dan ternyata di dalam Al-Qur'an hanya satu kita minta tambahan kepada Allah, tambahan ilmu, tambahan yang lain tidak ada. Robbi zidni ilman, hanya itu yang saya lihat ini.
Tolong dicari betul tidak. Tapi saya lihat itu ya dalam Al-Quran itu Rabbi zidni ilma saja. Tidak ada Rabbi zidni zaujatan, tidak ada. Yang ada cuma Rabbi zidni ilman ya. Jadi karena itu sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita, pertemuan pada hari ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Terus semangatnya menjadi dai yang terus-menerus belajar dan berbagai macam ilmu harus kita dapatkan. Sekarang mudah mencari ilmu dan kita kemudian diskusikan dengan teman tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dakwah di masa mendatang. Saya kira demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Dr. K. Haji Didin Hafidzuddin yang telah menyampaikan materi dakwah di era digital. Jika kita belajar dari perjalanan umat lebih arif lagi, ternyata salah satu dari sekian butir hikmah yang muncul adalah bahwa perjalanan dakwah umat selalu diingatkan kepada nilai-nilai dasar dan aktualisasinya dalam kehidupan masyarakat. Ternyata sekarang sudah di era zaman digital, abadnya sudah abad 21, zaman now ternyata beda dengan jadul. Kalau jadul mungkin dulu kita ingin melihat Monas, ambil baskom, kasih air, dikasih mantra, bisa terlihat Monas, itu jadul. Sekarang zaman now bisa, buka HP, oke Google, Monas, muncul Monas. Mungkin itu perbedaan antara jadul dan zaman now. Nah tentunya kita sebagai dai tentu harus bisa menyikapi bagaimana untuk ke depan generasi zaman now ini supaya menjadi generasi yang betul-betul berakhlakul karimah. Baik, mungkin untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dibatasi hanya 2 atau 3 penanya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga pernyataan pada pagi hari ini. Kita buka dari tadi yang lebih ini ya, yang depan. Kita samping kiri, samping kanan, dan tengah ya, supaya adil. Mangga dipersilakan untuk penanya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Profesor, Bapak Kiai, nama saya Ali Hasbi Maulana. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Furqaniyah. Ingin rasanya saya bertanya mengenai dakwah di era digital ini, di mana sudah menjamur dakwah-dakwah di platform media seperti Instagram, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Hanya saja memang dari konten-konten dakwah yang ada ini banyak kemudian hal-hal yang disampaikan itu mispersepsi terhadap pemahaman agama. Apa upaya yang kita bisa lakukan Pak Kiai, misalkan ketika kita menjabat misalkan di MUI ini, apakah upaya kita menyikapi konten-konten persepsi terhadap pemahaman agama ini, apakah kita harus menertibkan itu semua dengan mendorong misalkan undang-undang mengenai undang-undang dakwah dan sebagainya macam, apa hanya cukup dengan membuat tulisan tandingan begitu untuk meluruskan gitu. Hanya kalau misalkan dengan upaya itu saja, itu hanya akan menjadi perdebatan yang berkepanjangan gitu Pak Kiai, karena masing-masing punya hujah masing-masing begitu Pak Kiai. Sedangkan di sisi dakwah yang mispersepsi ini banyak kemudian membuat jadi keblinger gitu.
Begitu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada moderator yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin. Yang ingin kami tanyakan, kita sebagai seorang dai, para calon-calon dai mempunyai tantangan terkait masalah apa istilahnya ya, digital itu kaitannya sama keikhlasan, Kiai. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat para ulama-ulama dulu, juga para dai-dai dulu, itu mereka tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu piawai di dalam teknik dakwah, tapi pesannya itu mengena gitu. Maksudnya kayak contoh kalau di Kalimantan ada Guris Kumpul, dan juga karya-karya ulama dulu kayak misalkan Jurumiyah dan sebagainya, itu walaupun sederhana tapi dalam segi kemanfaatan itu benar-benar dirasakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah faktor X-nya itu hanya keistiqomahan, atau memang keikhlasan, atau memang tirakat, atau memang apa mungkin gitu. Oke, gambarannya, kaitannya, agar mungkin kita para calon dai itu bukan hanya mampu menguasai teknik, di samping juga mungkin nanti tadi kan sudah disampaikan makhraja minal qalbi dakhal ilal qalbi. Mungkin kaitannya tentang apa? Katanya kan saya pernah dengar ya tirakatnya harus dikuatin gitu. Nah, mungkin itu pertanyaannya mungkin. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mangga dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Wahid dari Kecamatan ya. Cek. Pertanyaan saya adalah tentang dakwah iktisadi, karena tulisan Pak Prof ini di Google sangat banyak sekali, dan juga Prof sudah pernah menjabat Basnas pada tahun 2012 sampai tahun berapa ya, saya lupa waktu itu. Pertanyaan saya mungkin ini terkait dengan masalah wakaf. Potensi wakaf ini di Indonesia dahsyat sekali ya, mungkin yang belum bisa digali. Kurang lebih ada 180 triliun kalau saya baca, kurang lebih. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat apple to apple perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia tentang pengelolaan wakaf. Kalau kita bisa melihat wakaf di Malaysia dengan cash wakafnya itu bisa membangun rumah sakit, kemudian orang yang miskin berobat dengan cara gratis. Tapi juga sekarang sudah muncul di era 2020-2019 instrumen negara berbasis syariah, yaitu cash wakaf link sukuk, juga begitu cukup bergairah, namun belum dikenal oleh masyarakat umum CWLS ini, yaitu cash wakaf link sukuk, yaitu wakaf uang yang distorkan oleh masyarakat, kemudian uangnya itu dibelikan ke sukuk. Pertanyaan saya begini, apa yang menjadi kendala sebenarnya untuk pengembangan wakaf? Kenapa saya wakaf? Mungkin karena untuk zakat sudah banyak mengenal, juga masyarakat secara umum juga kalau misalkan mau bayar apa Bu? Saya zakat aja. Tapi sangat jarang kalau misalkan ditanya Ibu, Bapak mau bayar apa? Saya ingin berwakaf uang. Pertanyaan saya adalah apa yang menjadi kendala utama dalam pengembangan cash wakaf khususnya di Indonesia? Kemudian kedua, bila ada misalkan memang ada
kesulitan atau susah untuk berkembang wakaf ini. Bagaimana outlook wakaf untuk di masa depan? Karena kan kalau misalkan kita melihat outlook ini kaitannya dengan masalah birokrasi, kemudian dengan umaro yang ada di atas. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang terakhir mungkin ini kaum hawa tidak ada yang bertanya ya. Apa sedang puasa? Dibuka sesi pertanyaan satu lagi. Ingin menyampaikan pertanyaan, silakan satu lagi. Kita Mbak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibawe, utusan dari Kecamatan Dramaga. Saya ingin sedikit bertanya, berbicara tentang dakwah kan berarti mengajak, bukan mengejek. Nah, kebetulan saya itu pernah menulis tentang artikel kontekstualisasi dakwah era Rasulullah SAW. Nah, yang saya pahami tadi telah dijelaskan bahwa sampaikanlah balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Nah, tapi yang saya rasakan ketika berbicara dakwah, apalagi berkaitan tentang agama Islam, itu bisa dibilang rumit. Ketika semua orang diperbolehkan untuk dakwah, menurut saya itu potensi kesalahpahamannya sangat luar biasa. Karena ada orang yang baru belajar ABCD langsung disampaikan. Padahal penyampaiannya itu belum tuntas. Ya, yang jadi pertanyaan saya itu, apakah ada kriteria khusus yang dimaksudkan dari balighu anni walau ayah tadi, ataukah memang ya udah gak apa-apa, siapa aja lah gak apa-apa. Nah, mungkin itu hanya sekedar pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para penanya dan juga yang menyampaikan pernyataan. Yang pertama, penanya pertama, upaya yang bisa dilakukan untuk menyikapi konten yang beredar di media sosial pada saat ini ya, di zaman now ya, zaman digitalisasi sekarang. Kemudian penanya kedua, sebagai dai kita punya tantangan di era digital, apakah faktor yang menyebabkan hal itu? Kemudian yang penanya ketiga, masalah wakaf ya, masalah wakaf memang persoalan yang sangat luar biasa pada saat ini ya, pengelolanya seperti apa dan apa yang menjadi kendala tentang wakaf pada saat ini mungkin ya, dan bagaimana outlooknya. Kemudian yang menyampaikan pernyataan juga dan juga menyampaikan pertanyaan tentang kriteria apa saja yang harus dilakukan. Mungkin Pak Kiai mangga dipersilakan untuk menjawab semua pertanyaan dari para penanya. Makasih, ini pertanyaannya bagus-bagus. Susah-susah jawabnya. Jadi dan pertanyaan itu memang harus terus-menerus kita kembangkan ya. Kita gali, karena dengan pertanyaan-pertanyaan kita bisa diharapkan berpikir kritis yang bertanggung jawab ya, bukan sekedar kritis asal kritis. Yang pertama tentang konten ya, tentu kita mekanisme konten ini sebenarnya sudah ada ya dalam surat Al-Hujurat ayat 7 ya, yaitu kita diperintahkan melakukan tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kalau kita mendengar satu konten, satu berita yang menurut kita tidak baik, maka perlu dilakukan tabayun. Tabayun itu cek and recheck kembali ya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Sebab sering kita salah mengambil kesimpulan, menuduh orang misalnya diberitakan begini padahal tidak. Oleh karena itu sekaligus menjawab yang lain ya, bahwa kita ini harus berjamaah, berkelompok.
Misalnya jangan berdakwah secara single fighter, merasa cukup dengan sendiri. Ada konten dijawab sendiri, tidak. Sekarang itu harus berjamaah, berkumpul, berorganisasi. Saya kira alumni-alumni angkatan 17 ini bisa mempelopori suku-suku kalau sudah ada. Misalnya adakan pertemuan sebulan sekali, ya, untuk membahas konten-konten berita-berita yang tidak sejalan, yang perlu dijawab oleh kita, ya, perlu ditabayunkan, karena banyak sekali kan masalah-masalah yang sekarang ini karena ada kebebasan juga tadi. Ada pernyataan balighu anni walau ayah, banyak orang tidak terkendali. Memang sekarang banyak orang yang juga niatnya juga tidak benar menyampaikan Islam itu, mencari kelemahannya dan sebagainya. Tapi jangan lupa, dengan sebab keterbukaan informasi seperti sekarang, orang bebas berpikir, ternyata juga ada aspek positifnya di samping negatifnya. Misalnya sebagai contoh, di dunia barat sekarang ini orang masuk Islam luar biasa berdasarkan pilihan-pilihan. Bahkan tahun 2022 kemarin, ya, ada muslimah asli orang bule, ya, dari Inggris itu 37.000 orang yang masuk Islam karena kesadaran sendiri. Setelah membaca sendiri, menggali sendiri, menginformasikan dengan yang lainnya, bukan karena paksaan. Ini suatu, ada aspek positifnya. Oleh karena itu maka kita tidak boleh membandingkan kita dengan yang lalu, ya, yang dengan ulama-ulama yang lalu luar biasa mereka, keikhlasannya, sesungguhnya, kejujurannya. Mereka juga kalau belajar lama, ya, karena di dalam kitab muta'alim itu kan berapa tuh, 5 atau 6 persyaratan. Salah satunya watuli zamanin, baru belajar itu harus umur kalau bisa sepanjang masa yang lama. Tapi kalau kita juga melihat juga yang dikatakan para ulama, misalnya dalam buku Ad-Din Ad-Daulah misalnya, bisa dikatakan, yang dikatakan ulama adalah al-ulama au ahlu zaman. Ulama itu adalah ahli zamannya. Dia mengerti masalah-masalah aktual, masalah-masalah kekinian tadi, ya, masalah-masalah kontemporer. Jadi kalau kita tidak mengerti masalah kontemporer, ya harus bersama-sama memecahkan. Tadi pertanyaan tentang wakafnya, sekarang itu ada sukuk, wakaf, link dan lain sebagainya. Link kepada SPSN, ya, pada negara dan sebagainya. Itu kan masalah-masalah kontemporer. Jadi perlu keikhlasan harus tetap kita lakukan, kita miliki. Ya, bagaimanapun juga ulama-ulama dulu itu luar biasa karyanya. Ya, kitab Jurumiyah aja luar biasa kan sampai sekarang. Tapi kan kita merasa bahwa dengan Jurumiyah saja kan tidak cukup menghadapi zaman sekarang. Itu ada ilmu alat, ilmu dasar. Safinatun Najah juga kitab fikih yang luar biasa, ya. Walaupun kecil tapi bisa mengcover berbagai macam masalah kehidupan. Bahkan para ulama yang lalu menurut saya salafus soleh, banyak coba kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in, ya, kata-kata walau ya, andaikan misalnya melakukan pencangkokan pembibitan yang berbeda binatang satu jenis dengan yang lain, bagaimana hukum anaknya? Itu sudah ada tuh. Jadi kaya sebenarnya imajinasi dari para ulama dulu itu luar biasa. Hanya metodenya yang berbeda. Metode sekarang kan lebih jelimet, ya. Yang namanya Safinah tidak ada metode penulisannya. Ada lihat daftar pustakanya lain, tidak ada kan. Tapi mereka menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada saat itu. Ya, sekarang kita jadikan rujukan mereka ini. Tapi tidak cukup kita menjawab pertanyaan masa kini dengan kitab-kitab yang ada. Perlu kita kembangkan, tugas kita mengembangkan. Ya, tugas kita adalah untuk menyusun kembali. Ya, bahkan melakukan revisi, menyempurnakan. Selama itu ijtihad. Asal ijtihadnya jangan ijtihad yang salah. Jadi karena itu maka sekali lagi yang paling penting sekali lagi bagaimana sikap kita terhadap keadaan sekarang. Jangan sendirian. Harus, kalau sendirian itu capek, ya, cepat frustasi. Nanti ada mantan dai, mantan ulama, mantan mu'alim, ya, mantan ustadz. Itu kan karena sendiri, capek, ya, kalau sendiri. Ketika bersama-sama ada tim penyusunnya, tim yang memberikan informasi, yang mencari data dan lain sebagainya,
kemudian dihimpun. Seperti sekarang misalnya saya baca ya di medsos kemarin tentang beberapa buku fikih ya, yang diterbitkan oleh Kemenak dengan Depdiknas ya, itu ternyata banyak yang salah. Para ulama NU di Jawa Timur sudah memberikan reaksi. Ya kuat sekali itunya reaksinya. Kenapa? Karena mereka jam'iyah kan. Jadi gerakan bersama-sama para kiai berkumpul membahas kitab ini. Buku untuk sanawiyah maupun aliyah. Itu kalau nggak salah ada 37 kesalahan ya, yang tidak sesuai dengan kitab fikih manapun juga. Itu kan yang bagus tuh hasilnya kalau dilakukan secara berjamaah. Tapi ketika sendiri melakukannya sangat berat menghadapi kondisi sekarang yang bervariasi yang luar biasa. Karena itu kita jangan bandingkan ya kita dengan ulama dulu. Ulama dulu itu memang full ya, mereka juhud di situ. Ya luar biasa ya. Tawakal kepada Allah, ikhlasnya juga luar biasa. Ya, tetapi sekarang kita tahu perkembangan keadaan kan berbeda satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi-potensi wakaf memang luar biasa. Alhamdulillah sekarang mulai tergali ya. Yang tadi 180 triliun mulai tergali. Bahkan sekarang kampus-kampus negeri di Indonesia itu banyak yang dari dana wakaf. Mereka baru menyadari sekarang wakaf itu penting. Ternyata pesantren-pesantren itu rata-rata hidup dari wakaf. Gontor itu hidupnya dari wakaf ya. Ada lembaganya yang mereka gurunya tidak digaji langsung kan, tapi bebas skala. Itu dari apa? Dari dana wakaf. Al-Azhar University, 5.000 mahasiswa kita Indonesia setiap tahun mereka mendapatkan beasiswa. Dari mana itu? Dari dana wakaf ya, wakaf dan zakat dan sedekah yang diorganisir dengan baik. Jadi saya kira sekarang kita harus belajar bagaimana supaya pendapat, pemikiran, gerakan itu dilakukan secara berjamaah. Karena menurut saya berjamaah itu ada 3 ya silaturahmi ini. Pertama ta'liful qalb, menyatukan hati. Yang kedua ta'liful fikrah, menyatukan pikiran. Kemudian yang ketiga ta'liful harokah, menyatukan gerakan, kesatuan amaliyah. Jadi kesatuan hati, kesatuan pikiran, dan kesatuan kegiatan. Inilah 3 hal menurut saya yang harus menjadi pelajaran bagi kita yang penting dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian yang berkaitan dengan dakwah Islamnya. Makasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Mari kita tutup, tapi sebelum tutup mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, banyak rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang akan doa Kiai Mujib, untuk itu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya memimpin doa, menambahkan sedikit untuk semua para siswa. Ada salah satu perintah, utlubil istiqomah wala tatlubil karomah. Kita harus terus-menerus mencari untuk keistimokahan. Tapi dengan istiqomah akan timbul adalah karomah, kemuliaan dari Allah. Mari kita mohon berdoa Allah Subhanahu wa taala al-hadi salihah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa laniyatina faqbal ma'dzuratina wa ta'lamu hajatina wa ta'lamu ma fi anfusina fa'atina su'alana waghfir lana dhunubana
وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب ذرياتنا وذنوب تلاميذنا وذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا سكيا ولا مطردا ولا مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا شفيته وعافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا أدوى إلا حدثته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, berakhir kegiatan kita hari ini dan terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah menyampaikan materinya, yang sudah memaparkan materinya dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu bagaimana cara dakwah aktual di era digital. Baik, saya selaku moderator mungkin mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk foto bersama ya. Ya, baik.